Halo adik-adikku kelas 8 yang ada di rumah masing-masing beserta orang tua yang mendampingi. Selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Kami bersyukur sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Sampai hari ini kami ada karena anugerah-Mu. Saat ini kami akan belajar mengajar IPS. Tuhan menolong kegiatan pembelajaran ini dari permulaan sampai selesai. Biar tuntunan kuasa Tuhan memampukan kami semua untuk dapat menyimak setiap pelajaran yang diberikan hari ini. Terima kasih, berkati orang tua peserta didik yang mendampingi mereka. Taruh kegiatan belajar mengajar pagi ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Materi kita pada hari ini IPS kelas 8 semester 1 oleh Dr. Randa Laureta Sondak adalah mengenal negara-negara ASEAN. Apa yang kita lihat? Yang pertama, amatilah peta di bawah ini. Peta tentang negara-negara ASEAN. Kita lihat negara ASEAN yang utara. Negara mana? Myanmar. Negara ASEAN yang paling barat adalah juga Myanmar. Negara ASEAN yang paling timur adalah Indonesia. Dan negara ASEAN yang paling selatan juga adalah Indonesia. Berikut kita akan lihat. Kita lihat apa dulu ASEAN itu. ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nation atau organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dan diprakarsai oleh 5 negara yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Organisasi ASEAN ini ada 10 anggota. Selain 5 negara pendiri tadi, juga yang menjadi anggota adalah Laos, Kamboja, Myanmar, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Ada Timor Leste juga di kawasan ASEAN, tapi dia belum menjadi anggota karena ada keberatan dari negara anggota ASEAN. Karena kita lihat posisi ASEAN berada pada posisi silang, yang artinya berada di antara 2 benua dan 2 samudra, benua Asia dan Australia, dan samudra Pasifik, samudra Hindia. Berdasarkan bentuk secara geografis, ASEAN memiliki ciri-ciri. Yang pertama kita lihat adalah compact. Compact artinya berbentuk seperti lingkaran. Contoh adalah Kamboja. Yang kedua adalah elongated, yaitu berbentuk memanjang. Contohnya adalah Vietnam. Yang ketiga adalah fragmented atau berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya Indonesia. Yang keempat adalah protruded, yaitu berbentuk lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contohnya Thailand dan Myanmar. Dari peta di atas dapat dilihat bahwa bentang alam Asia Tenggara terbagi atas 2 bagian utama, yaitu negara-negara yang terletak dalam daratan berbentuk semenanjung dan negara-negara yang berbentuk gugusan kepulauan. Lanjut. Sekarang kita akan lihat batas-batas Asia Tenggara. Sebelah utara Asia Tenggara berbatasan dengan Samudra Pasifik, negara Cina, dan Laut Cina Timur. Sebelah timur Asia Tenggara berbatas dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan Asia Tenggara berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia.
sedangkan sebelah barat Asia Tenggara berbatasan dengan Samudra Hindia, Laut Andaman, Indian, Bangladesh, dan Teluk Benggala. Kita lihat secara kenyataannya di permukaan bumi, hampir semua negara Asia Tenggara dikelilingi oleh laut, kecuali Laos. Lanjut. Sekarang kita akan lihat letak astronomis Asia Tenggara atau letak koordinat Asia Tenggara. Secara astronomis yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur, Asia Tenggara terletak pada 28 derajat lintang utara, yaitu di negara Myanmar, sampai 11 derajat lintang selatan, yaitu negara Indonesia, dan 92 derajat bujur timur, yaitu negara Myanmar, sampai 141 derajat bujur timur, yaitu negara Indonesia. Berdasarkan letak astronomis Asia Tenggara, kita lihat keadaan iklim di Asia Tenggara. Iklim di Asia Tenggara, kalau kita lihat berdasarkan letak astronomis, garis lintang dan garis bujur, yaitu kita lihat 0 sampai 23,5 derajat lintang utara selatan beriklim tropis, dan 23,5 derajat lintang utara selatan beriklim subtropis sampai di 40 derajat lintang utara selatan. 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara selatan dia beriklim sedang. Sedangkan 66,5 derajat lintang utara selatan sampai 90 derajat lintang utara selatan beriklim dingin. Nah, kalau beriklim tropis, sebagian besar negara-negara Asia Tenggara mengenal dua musim, musim penghujan dan musim kemarau. Hanya sebagian kecil wilayah Asia Tenggara beriklim subtropis, yaitu terletak pada lintang 28 derajat, yaitu negara Myanmar bagian utara. Nah, demikianlah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai umpan balik, kalian harus menjawab soal-soal ini. Yang pertama, nomor 1, menjelaskan apa yang dimaksud dengan ASEAN. 2, deklarasi apa yang memprakarsai berdirinya ASEAN dan kapan. 3, tuliskan 5 negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN. Yang keempat, tuliskan negara-negara anggota ASEAN beserta ibu kotanya. Yang kelima, jelaskan letak astronomis Asia Tenggara. Dan soal-soal yang berikut nanti dikirim di WA masing-masing grup kelas 8 yang ada. Terima kasih untuk perhatiannya. Kalau tadi sudah dimulai dengan doa, kita berdoa setelah selesai kegiatan pembelajaran. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu dalam kegiatan belajar mengajar hari ini. Biar anak-anak didik beserta orang tua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak kepada orang tua yang sudah mendampingi peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar IPS hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, jaga kesehatan, dan tetap berdoa. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Sampai jumpa dalam kegiatan belajar mengajar berikutnya.